Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi e-learning perkembangan sejarah falsafah dan sains. Pada sesi kali ini kita akan membahas konsep atau pemikiran dari Sigmund Freud yang mana beliau membahas permasalahan agama dalam perspektifnya. Sigmund Freud memiliki beberapa pemikiran yang terkenal atau dikenal dalam dan sangat berpengaruh dalam sejarah psikologi dan filsafat modern. Ia dikenal sebagai bapak psikoanalisis, suatu pendekatan yang merevolusi cara kita memahami pikiran manusia, khususnya mengenai alam bawah sadar, motivasi, dan perilaku. Kita membahas sedikit latar belakang dari Sigmund Freud. Lahir pada Mei 1856 di Freiburg, sekarang Freeport, Republik Ceko, dalam keluarga Yahudi dan kelas menengah. Saat ia berusia 14 tahun, keluarganya pindah ke Wina, lalu tinggal di Wina di Austria, di mana ia menghabiskan waktu sebagian besarnya menjadi mahasiswa yang cukup brilian dan menunjukkan minat besarnya pada ilmu pengetahuan sejak usia dini. Pendidikan Freud belajar di kedokteran Universitas Wina dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1881. Awalnya ia berfokus pada neurologi dan melakukan penelitian tentang sistem syaraf. Tetapi ketertarikannya pada aspek-aspek psikologis penyakit membawa perubahan arah dalam karirnya. Lalu beliau dikenal dengan psikoanalisis atau konsep dasar, di mana psikoanalisis adalah pendekatan teoritis dan terapeutik yang dikembangkan Freud untuk memahami dan mengatasi mental, di mana konsep-konsep utamanya yang pertama adalah alam bawah sadar. Freud membagi pikiran manusia menjadi 3 lapisan. Yang pertama kesadaran atau conscious, di mana pikiran yang kita sadari dan gunakan sehari-hari. Yang kedua adalah pra-kesadaran, pre-conscious, pikiran yang tidak selalu kita sadari tetapi bisa diakses dengan usaha. Lalu yang ketiga, bawah sadar, unconscious, bagian pikiran yang menyimpan dorongan, kenangan, dan konflik yang ditekan. Lalu Freud juga bicara struktur kepribadian, di mana Freud menyusun teori tentang 3 elemen kepribadian, yaitu id, bagian primitif dari pikiran yang berisi dorongan, insting, dan juga impuls atau seksual dan agresif, bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Lalu ego, bagian rasional, di mana berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan dengan tuntutan realitas atau bekerja berdasarkan prinsip realitas. Lalu yang ketiga adalah superego, representasi moral dan nilai-nilai sosial yang berfungsi sebagai pengontrol perilaku. Lalu Freud juga bicara masalah mekanisme pertahanan, di mana Freud berpendapat bahwa ego menggunakan mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari konflik psikologis seperti represi, menekan kenangan yang menyakitkan tentunya ya. Lalu ada proyeksi juga, ini yang menyalahkan orang lain atas perasaan sendiri gitu ya.
Lalu sublimasi mengalihkan energi negatif ke aktivitas yang positif. Nah, tentu teman-teman sering melakukan ya ketika kita mencoba mengalihkan perhatian kita sendiri dari hal yang negatif menjadi yang positif. Lalu Sigmund Freud juga bicara masalah teori perkembangan psikoseksual, di mana Freud percaya bahwa pengalaman masa kecil sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian, di mana ia membagi perkembangan manusia ke dalam 5 tahap psikoseksual. Di mana Freud mengatakan bahwa tahap pertama adalah oral antara 0 sampai dengan 1 tahun, yakni merupakan kepuasan melalui mulut gitu ya. Dia mengatakan bahwa 0 sampai dengan 1 tahun itu adalah kepuasan melalui mulut, seperti kegiatan mengisap. Maka enggak heran kita melihat anak kecil itu ada tahap kesenangannya ya baru mengisap-ngisap jempol gitu ya. Yang kedua adalah anal. Anal ini usia 1 sampai 3 tahun, di mana kepuasan melalui kontrol buang air, kata Freud ya. Lalu tahap ketiga adalah falik, 3 sampai 6 tahun, di mana penemuan ada perbedaan gender dan kompleks audifus atau elektra. Lalu laten. Nah, yang keempat ini antara 6 sampai dengan 12 tahun sudah ada dorongan seksual yang ditekan, fokus pada pembelajaran sosial. Yang kelima adalah genital antara 12 tahun ke atas. Ini munculnya tuh kembali dorongan seksual yang matang ya, yang sudah matang. Lalu ada kegagalan atau konflik di salah satu tahap ini yang akhirnya menyebabkan fiksasi yang mempengaruhi kepribadian di masa dewasa. Jadi inilah yang selalu dibawa pada masa dewasa nanti gitu ya. Lalu Freud juga bicara teknik terapi psikoanalisis, di mana ia mengembangkan metode untuk membantu pasien mengungkapkan konflik bawah sadar mereka. Nah, di sini termasuk di dalamnya asosiasi bebas, artinya pasien diminta berbicara bebas gitu ya, tanpa sensor untuk mengungkapkan isi bawah sadarnya. Lalu menginterpretasi mimpi. Freud juga percaya bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar yang seringkali menyembunyikan keinginan tertekan dalam bentuk simbolik. Lalu transparansi. Dalam hal ini pasien memproyeksikan perasaan terhadap figur penting seperti orang tua gitu ya kepada terapis yang digunakan untuk memahami konflik dari masa lalu, seperti itu ya. Lalu pengaruh Freud dalam filsafat apa? Nah, ini yang menjadi poin pembahasan dalam sejarah perkembangan falsafah dan sains. Pengaruh Freud dalam filsafat ini, di mana pemikiran Freud ini memiliki dampak besar pada filsafat, khususnya dalam memahami manusia sebagai makhluk yang kompleks, tidak sepenuhnya rasional gitu ya, dan dipengaruhi oleh kekuatan bawah sadar. Jadi pemikiran seperti Jacques Lacan, Michael Foucault, dan Herbert Marcuse mengembangkan ide-ide Freud dalam konteks filsafat dan teori kritis. Nah, kritik terhadap Freud juga ada tentunya, walaupun dia memiliki pemikiran konsep yang juga menjadi dasar pemikiran atau ilmu psikologi, tapi dia juga tidak luput dari kritikan, di mana Freud ini menghadapi kritik yang signifikan juga. Yang pertama, kurang bukti empiris. Banyak konsep Freud seperti kompleks difus sulit dibuktikan secara ilmiah. Lalu bicara pandangan seksualitas yang reduksionis, Freud dianggap
terlalu menekankan peran seksualitas dalam perkembangan manusia. Selanjutnya juga ada bias gitu ya, bias terhadap apa? Patriarki, di mana teori-teori Freud seperti tentang wanita dianggap bias gender, namun banyak kritik terhadap Freud ini juga mengurangi pengaruhnya sebagai pemikir yang membentuk dasar psikologi modern. Masalah warisan Freud gitu ya. Warisan Freud melampaui psikologi, di mana ia membuka diskusi tentang pentingnya alam bawah sadar, mimpi dan pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. Psikoanalisis menginspirasi berbagai aliran psikologi modern seperti psikologi humanistik, psikologi kognitif dan psikologi klinis. Di akhir hidupnya Freud ini juga ya, di masa-masa terakhir hidupnya gitu ya, Freud juga terpaksa nih meninggalkan Austria setelah invasi Nazi pada tahun 1938 karena ia adalah seorang Yahudi. Jadi ia pindah ke London dan meninggal di sana di London pada 23 September 1939 akibat kanker rahang yang dideritanya selama bertahun-tahun. Selanjutnya kita akan melihat karya-karya Sigmund Freud tentang agama. Sigmund Freud ini adalah salah satu tokoh penting dalam psikoanalisis yang memiliki pandangan yang cukup kontroversial tentang agama. Dalam pandangannya, Freud tidak melihat agama sebagai sebuah kebenaran mutlak atau realitas objektif, melainkan sebagai sebuah konstruksi psikologis yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan psikologi tertentu. Nah, ini pandangannya yang cukup kontroversial gitu ya. Mengapa Freud menyebut sebagai agama itu sebagai ilusi gitu ya? Nah, dia beralasan atau punya pendapat bahwa agama itu hanya sebagai coping mechanism terhadap ketidakpastian hidup gitu. Nah, ketidakpastian hidup dalam hal ini Freud berpendapat bahwa agama itu muncul hanya sebagai upaya manusia untuk menghadapi kekhawatiran, katanya gitu ya. Menghadapi kekhawatiran dan ketakutan terhadap apa? Terhadap dunia ini yang penuh ketidakpastian ya. Sebagaimana kita ketahui, memang hidup di dunia ini penuh dinamika dan ketidakpastian gitu ya. Selain itu juga terhadap penderitaan, ketidakstabilan, dengan menciptakan konsep Tuhan atau kekuatan adikodrati manusia memberikan makna dan kenyamanan terhadap pengalaman hidup gitu ya, yang pengalaman hidupnya yang sulit ini gitu ya, yang akhirnya nanti dapat memahami dan mengerti atau dapat menerimalah kenyataan seperti itu. Lalu Freud juga bicara alam yang tak terkendali seperti bencana, lalu ada dipersonifikasikan menjadi dewa-dewa atau Tuhan gitu ya, sehingga manusia merasa memiliki cara untuk memohon perlindungan. Lalu terkait dengan ketidakpastian tentang kehidupan setelah kematian, ini juga menjadi pemikiran Freud, yang mana kehidupan setelah kematian itu diatasi dengan kepercayaan akan surga atau kehidupan kekal. Nah, di mana agama menurut Freud ini juga hanya sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis gitu ya. Freud melihat agama sebagai proyeksi kebutuhan psikologis manusia terhadap sosok ayah. Kalau di sini ya Freud menyebutnya sebagai sosok ayah yang protektif gitu ya, yang menurutnya di mana Tuhan misalnya, Tuhan itu adalah representasi dari figur ayah yang ideal
yang menyediakan perlindungan, keadilan dan kasih sayang menurut Freud gitu ya. Lalu manusia dalam ketakutannya di saat kita takut gitu ya terhadap dunia lalu menciptakan Tuhan. Nah, Tuhan ini hadir sebagai mekanisme untuk menggantikan kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ketika figur ayah biologis tidak mampu memenuhi rasa aman, ya maka dibuatlah dengan konsep kehadiran Tuhan yang sebagai mekanisme ya. Di sini Freud menyebutnya Tuhan sebagai mekanisme. Lalu Freud juga berpendapat bahwa ilusi itu bukan berarti kebohongan nih katanya ya. Lalu Freud membedakan antara ilusi dan kesalahan, di mana ilusi dalam pandangan Freud adalah keyakinan yang dihasilkan oleh keinginan atau harapan. Jadi kalau kita berilusi itu adalah bagian dari ya keinginan-keinginan gitu ya dan harapan-harapan, bukan oleh bukti objektif gitu ya. Nah, agama menurut Freud adalah ilusi. Karena apa? Ia didasarkan pada kebutuhan emosional manusia, bukan pada kenyataan yang terverifikasi. Yang itu menurut Freud gitu ya. Namun tidak berarti agama adalah kebohongan yang disengaja gitu ya, melainkan suatu keyakinan yang memenuhi fungsi psikologis penting bagi individu. Ya masih ada juga ya rasa percaya Freud ya bahwa agama nggak bohong gitu ya, bukan alat untuk bohong, sengaja bohong seperti itu ya. Nah di sini dia bilang agama itu suatu keyakinan yang memenuhi fungsi psikologis penting juga bagi individu dan masyarakat. Nah, seperti yang memberikan makna untuk moralitas dan rasa kebersamaan. Nah, lalu Freud juga berpendapat bahwa agama ini sebagai hambatan bagi kematangan psikologis ya. Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Nah, dia percaya bahwa ketergantungan pada agama bisa menghalangi individu untuk mencapai kematangan psikologis. Ia berpendapat bahwa menggantungkan diri pada Tuhan dapat membuat manusia tetap dalam posisi infantil, yaitu tidak mandiri gitu katanya ya, tidak mandiri secara emosional dan intelektual. Nah, dalam pandangannya Freud, manusia itu seharusnya menghadapi kenyataan hidup dengan keberanian gitu ya, tanpa perlu berpegang pada konsep religius. Nah, ini menurut Freud gitu ya. Nah, namun dalam hal ini Freud juga bicara fungsi agama. Sigmund Freud ini bicara fungsi agama dalam pemikirannya nih ya. Agama itu memiliki fungsi tertentu yang berkaitan dengan struktur psikologis manusia. Nah, ini ada beberapa poin yang dimaksud fungsi agama Sigmund Freud. Itu yang pertama adalah agama sebagai ilusi. Tadi dia sudah menyampaikan agama sebagai ilusi, di mana Freud menganggap bahwa agama sebagai bentuk ilusi yang diyakini atau keyakinannya yang berakar pada kebutuhan mendalam manusia. Jadi manusia itu perlu perlindungan gitu ya dan penghiburan menurutnya gitu ya. Nah, jadi agama adalah proyeksi dari keinginan-keinginan manusia yang tidak terpenuhi, khususnya keinginan untuk merasa aman dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Lalu di sini Freud juga bicara masalah pengganti figur ayah. Nah, figur ayah di sini Freud berpendapat bahwa agama berfungsi sebagai substitusi psikologis dari figur ayah dalam keluarga gitu ya. Di mana di masa kanak-kanak, anak kan juga sangat bergantung pada ayah ya untuk perlindungan,
dari rasa aman gitu ya, menjadi rasa aman gitu ya. Nah, ketika manusia dewasa, ketergantungan ini diproyeksikan kepada figur ilahi seperti Tuhan yang memberikan rasa aman dan perlindungan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan alam dan penderitaan hidup gitu ya. Nah, itu menurut Sigmund Freud. Lalu bagaimana terkait dengan pengelolaan kecemasan? Nah, dalam pengelolaan kecemasan, agama ya, hadirnya agama di sini menurut Freud juga membantu manusia mengelola kecemasan eksistensial, terutama yang berkaitan dengan kematian gitu. Wah, ada juga ya rasa takutnya ya kalau udah berhadapan dengan persiapan kematian gitu ya. Nah, di sini di mana kematian, ketidakpastian, dan ketidakberdayaan manusia terhadap kekuatan alam, maka dengan menawarkan penjelasan tentang asal-usul kehidupan, tujuan hidup, dan kehidupan setelah mati itu seperti apa. Nah, di sini agama memberikan rasa ketenangan dan pengharapan ya. Jadi ya agama memberikan pedoman lah seperti itu ya. Lalu kontrol terhadap naluri. Freud juga melihat bahwa agama sebagai alat budaya untuk menekan dan mengontrol atau menjadi dorongan gitu ya, menjadi dorongan instingtual manusia seperti agresi dan hasrat seksual. eh, Moralitas agama di sini sepakat nih ya dengan seperangkat aturan gitu ya dan hukuman yang membantu masyarakat menjaga keteraturan dan menghindari kekacauan yang mungkin timbul dari kebebasan naluri manusia yang tak terkendali. Kalau kita ingat di sesi pelajaran sebelumnya, contoh Thomas Hobbes, nah itu ada kontrak sosial ketika Homo homini lupus, ya manusia serigala bagi manusia yang lain, maka perlu dikurangi nih hasratnya ya, nafsunya, dan dibuatlah aturan main atau kontrak sosial. Nah, di sini kontrol terhadap naluri kalau dimaksud dengan Freud ya. Jadi agama itu menekan, mengontrol dorongan-dorongan, keinginan, insting manusia, seperti agresi dan hasrat seksual tadi. Nah, selanjutnya juga Freud bicara sarana penyelesaian konflik gitu ya. Nah, Freud juga menganggap agama sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik internal dalam jiwa manusia. Dalam psikoanalisis, konflik antara id, naluri primitif ya, ego yang kesadaran rasional, dan super ego moralitas gitu ya, dapat menciptakan ketegangan psikologis. Nah, di sini agama dengan janji pengampunan dan keselamatan memberikan tawaran gitu ya, memberikan tawaran atau jalan keluar atau solusi untuk menenangkan konflik ini gitu. Jadi agama juga menjadi pegangan ketika manusia berada pada masalah atau konflik itu menurut Freud. Lalu Freud juga bicara banyak hal dalam beberapa bukunya gitu ya. Yang pertama The Future of an Illusion di tahun 1927, Sigmund Freud membahas peran agama dalam kehidupan manusia dari perspektif psikoanalisis, di mana Freud melihat agama sebagai ilusi, sebuah sistem keyakinan yang lahir dari kehidupan manusia untuk menghadapi ketidakpastian, ketidakberdayaan,
terhadap kekuatan alam dan kekacauan dalam hubungan sosial. Lalu menurut Freud juga agama berfungsi sebagai mekanisme pertahanan psikologis yang memberikan penghiburan dan rasa aman melalui figur otoritas paternalistik yang diproyeksikan seperti Tuhan. Lalu Freud juga menganalisis bahwa agama melayani fungsi penting sebagai alat untuk menenangkan moralitas dan tatanan sosial, terutama di masyarakat ketika hukum dan pendidikan belum cukup matang. Namun juga Freud berpendapat bahwa ketergantungan pada agama ini juga menghambat manusia untuk mencapai kedewasaan psikologis dan intelektual. Lalu ia mengusulkan bahwa seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas, agama akan digunakan atau dijadikan pandangan gitu ya oleh dunia yang lebih ilmiah gitu. Meskipun ia mengakui bahwa transisi ini akan sulit gitu. Transisi ini akan cukup rumit dan penuh konflik. Dalam konteks psikoanalisis Freud, agama mencerminkan dinamika psikologis yang mendalam seperti kebutuhan akan figur ayah yang protektif dan ketakutan terhadap hukum atas naluri agresif manusia. Nah, ia menganggap bahwa agama sebagai ekspresi dari unconscious mind gitu ya, unconscious mind, namun bukan solusi final yang ditawarkan untuk persoalan eksistensial manusia. Jadi ya alih-alih berfungsi sebagai atau bergantung pada ilusi, ya di sini Freud mendorong manusia untuk menghadapi realitas dengan keberanian dan rasionalitas gitu katanya ya. Lalu ada karyanya juga gitu ya dalam Totem and Taboo. Freud mengeksplorasi asal usul budaya, agama dan moralitas manusia melalui pendekatan psikoanalitik yang menggabungkan antropologi dan teori psikoanalisis gitu ya. Untuk memahami apa? Untuk memahami bagaimana keyakinan religius itu berkembang dari struktur psikologis dasar manusia. Lalu Freud juga berargumen bahwa agama berasal dari pengalaman emosional manusia, manusia purba gitu ya, khususnya konflik antara dorongan naluriah dan kebutuhan untuk hidup dalam kelompok, di mana konsep totem berujuk pada simbol suci sering berupa hewan gitu ya, yang menjadi fokus larangan dan penghormatan dalam masyarakat primitif. Sedangkan tabu mengacu pada aturan atau larangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, Freud menggabungkan atau menghubungkan gitu ya kompleks Oedipus yang menyatakan bahwa agama adalah sublimasi dari trauma primordial, di mana ada pembunuhan ayah dalam kelompok primal gitu ya, atau hordel primal yang kemudian ditransformasikan menjadi sistem moral kolektif dan ritual keagamaan. Nah, mungkin kita bisa flashback bagaimana sejarah peradaban purba ya, di mana dalam penyembahan atau pemberian hadiah gitu ya dengan dengan raja kepada dewa-dewa gitu ya. Nah, ini ada pembunuhan di situ sebenarnya ya, tapi ini menjadi ritual agama gitu ya. Nah, rasa bersalah dari tindakan ini diwariskan secara psikologis, menciptakan kebutuhan akan dewa pengganti ayah ilahi yang disembah dan dihormati.
dalam konteks psikoanalisis agama di sini dianggap sebagai cara manusia mengatasi ketakutan primal seperti ketidakberdayaan dan kematian. Lalu melalui proyeksi kebutuhan emosional pada figur ilahi, bagi Freud, agama adalah ilusi yang memberikan kenyamanan sementara, tetapi pada akhirnya menghambat individu untuk menghadapi kenyataan secara rasional. Ini kata Freud ya. Lalu sinopsis ini menempatkan totem and taboo sebagai pondasi Freud untuk analisis psikoanalitiknya terhadap agama, yang kemudian ia elaborasi lanjut dalam karyanya The Future on Illusion. Nah, lalu ada juga buku yang berjudul Civilization and its Discontents. Di dalam buku Civilization and its Discontent tahun 1930-nya Sigmund Freud, dia membahas masalah ketegangan mendasar antara kebutuhan manusia dan akan kebebasan individu dan tuntutan yang diberlakukan oleh masyarakat untuk menjaga keteraturan. Dalam konteks agama, Freud melihatnya sebagai mekanisme psikis yang berkembang dari kebutuhan manusia akan mendapat perlindungan gitu ya, atau mencari perlindungan terhadap rasa takut dan ketidakpastian yang mendalam gitu ya. Nah, ia menyebut di sini agama sebagai bentuk ilusi yang memberikan makna rasa aman, tetapi juga membatasi kebebasan individu dan perkembangan intelektual. Lalu Freud menganalisis agama sebagai proyeksi hasrat manusia, khususnya figur ayah tadi ya yang kuat gitu ya, yang mencerminkan ketergantungan manusia akan figur ayah gitu ya. Di mana manusia ini kan ketergantungan manusia ini adalah otoritas eksternal gitu ya. Dalam pandangannya, agama adalah hasil dari mekanisme psikoanalitik seperti penekanan repression ya, dan sublimasi yang berfungsi untuk menenangkan rasa bersalah dan kecemasan eksistensial. Namun agama juga dapat menjadi sumber konflik karena menghambat insting dasar manusia, khususnya dorongan seksual dan agresi yang dikendalikan oleh norma-norma sosial. Nah, Freud mengkritik agama sebagai penghalang bagi kemajuan rasional dan ilmiah dengan menyatakan bahwa agama itu hanya memberikan kepuasan ilusi yang melanggar ketidakbahagiaan manusia, di mana dalam kerangka psikoanalitiknya ia menyarankan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam ilusi agama, melainkan dalam kemampuan individu untuk menghadapi realitas dengan dewasa dan menerima penderitaan sebagai bagian dari eksistensi manusia. Nah, dalam karya ini Freud menghubungkan ya agama dengan mekanisme pembentukan peradaban gitu ya, di mana pengorbanan kebebasan pribadi demi aturan sosial sering membawa ketidakpuasan mendalam yang menjadi inti peradaban itu sendiri gitu ya. Lalu Freud juga bicara masalah proyeksi psikologis yang muncul sebagai pendapat psikologinya Freud ya. Nah, bicara masalah rasa aman tadi ya, rasa aman, merasa aman gitu ya, tentram. Nah, dari mana? Dari kekuatan alam dan ketidakpastian hidup. Nah, di sini agama menawarkan perlindungan melalui konsep Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Lalu bicara harapan dan keabadian juga
di sini Fred bicara masalah ketakutan akan kematian, mendorong manusia untuk mempercayai kehidupan setelah mati gitu ya. Nah, bicara kepastian moral, agama di sini memberikan aturan dan nilai yang jelas untuk mengatur perilaku sosial. Dalam pandangan Freud, agama semacam ilusi tadi ya, yang memenuhi keinginan-keinginan ini, yang tentu berdasarkan bukti yang objektif atau realitas empiris. Kenapa sih disebut ilusi gitu ya? Atau ilusi itu yang seperti apa? Kalau menurut Freud di sini, ya ilusi itu adalah keyakinan yang terbentuk dari keinginan terdalam gitu ya. Tetapi tidak harus salah ya, tidak harus salah. Misalnya seseorang bisa berharap sesuatu yang benar-benar akan terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya ya walaupun dianggap ilusi, tapi dia meyakini bahwa sesuatu itu akan terjadi pada dirinya atau keinginannya terpenuhi gitu ya. Nah, itu adalah ilusi menurut Freud. Lalu ada delusi. Nah, bedanya apa? Kalau delusi ini justru keinginan yang bertentangan dengan realitas objektif. Delusi kebalikannya ilusi, jadi keinginannya itu nggak sesuai dengan kenyataan fakta gitu ya, fakta di lapangan yang dilihat gitu ya, ya realitas gitu ya. Nah, di sini Freud menganggap agama itu sebagai ilusi, jadi keinginan yang diharapkan benar-benar terjadi gitu ya, yang berasal dari kebutuhan emosional manusia. Jadi nggak perlu pembuktian logis atau pengalaman empiris. Di sini Freud berpendapat seperti itu gitu ya. Lalu sebagai seorang pelopor psikoanalisis memandang agama sebagai fenomena psikologis yang dapat memberikan rasa mendalam dalam jiwa manusia atau dapat memberikan kebutuhan manusia. Ini pandangan Freud. Ya, agama itu tidak hanya sebagai kepercayaan saja dalam institusi sosial, tapi juga mekanisme psikologis yang berakar pada konflik dan ketegangan dalam alam bawah sadar manusia. Nah, beberapa penjelasan terkait dengan psikoanalisis di balik agama menurut Freud. Penjelasan tentang mekanisme psikologis di balik agama menurut Freud yang pertama adalah agama sebagai proyeksi keinginan, di mana Freud melihat proyeksi keinginan manusia untuk mencari perlindungan, kenyamanan, dan kepastian dalam menghadapi ketakutan eksistensial dalam karyanya The Future on Illusion di 1927, di mana Freud menyatakan bahwa agama adalah ilusi yang memenuhi kebutuhan psikologi manusia, terutama rasa aman dan ketakutan alam yang tidak terkendali dan ketakutan kematian. Lalu Freud juga berpendapat bahwa Tuhan dalam pandangan Freud adalah representasi figur ayah yang ideal, yang menjadi sosok pelindung dan dalam hal ini ya yang maha kuasa dan penuh kasih. Lalu masalah rasa bersalah dan agama. Dalam analisis Freud, bersalah memainkan peran sentral dalam perkembangan agama. Ia mengatakan dengan konsep Oedipus kompleks di mana anak-anak secara tidak sadar memiliki konflik emosional dengan figur ayah. Ya, rasa bersalah ini didorong oleh agresif. Jadi menurut Freud menjadi dasar bagi kebutuhan manusia akan penebusan, pengampunan yang kemudian terwujud dalam praktik agama seperti pengakuan dosa dan ritual. Lalu agama sebagai mekanisme pertahanan, di mana Freud juga menyatakan bahwa mekanisme pertahanan, defense mechanism, terhadap kecemasan dan ketidakpastian hidup. Agama di sini menawarkan penjelasan tentang asal-usul manusia, makna hidup, apa yang terjadi setelah kematian, serta topik-topik yang sulit dihadapi secara rasional.
Nah, bicara superego dan moralitas agama, Freud juga menyadari dan menghubungkan masalah agama dengan struktur psikologi superego, di mana agama berfungsi untuk memperkuat norma dan moralitas sosial melalui ancaman hukuman ilahi. Jadi kalau nggak ada hukuman dari ilahi gitu, atau ada imbalan surgawi gitu ya, nah kan manusia jadi sewena-wena gitu ya. Dalam hal ini agama menjadi alat untuk apa? Untuk internalisasi nilai-nilai yang diajarkan sejak masa kecil ya, sejak masa kanak-kanak. Serupa dengan bagaimana superego itu mengawasi dan mengatur perilaku individu. Lalu masalah kolektif agama menjadi kebutuhan gitu ya. Nah, selain sektor individual, Freud juga menekankan bahwa agama memiliki fungsi kolektif dalam menjaga kohesi sosial. Nah, kita ingat bagaimana penjelasan sebelumnya di sesi Ibnu Khaldun bicara kohesi gitu ya. Kohesi itu sebagai perekat dalam konteks negara gitu ya. Nah, kalau di sini Sigmund Freud bicara kohesi sosial, ya dalam hal ini peran agama yang memberikan pedoman ya dalam berperilaku di masyarakat, di kolektif ya, dalam menjaga kohesi sosial gitu ya. Nah, ini ditulis dalam bukunya Totem and Taboo di 1913. Lalu selanjutnya manfaat psikologis ya. Bicara manfaat psikologis, karena Sigmund Freud ini adalah bapaknya psikologi ya. Ya, dia banyak memandang agama lebih sebagai fenomena psikologis dan sosial daripada sebagai kebenaran metafisik atau spiritual gitu ya. Nah, kalau kita mempelajari peradaban Islam, sains, kritik terhadap natural science dan social science, di sini kan bicara masalah metafisik gitu ya, metafisik atau spiritual gitu ya, masuk ya. Nah, di sini Sigmund Freud itu sebenarnya bicara agama itu nggak banyak ke metafisik atau spiritual, tapi lebih kepada fenomenologi atau fenomena psikologis dan sosial gitu ya. Jadi menarik ya sebenarnya persoalan agama dalam perspektif Sigmund Freud ini, di mana manfaat psikologis agama dapat dijelaskan melalui beberapa ide utamanya ya yang diajukan. Yang pertama, masalah penyeimbang emosi gitu ya, penyeimbang emosi dan kebutuhan psikologis yang tadi kita sudah banyak bahas. Lalu pengalihan dari kecemasan dan rasa takut, lalu juga pembentukan identitas kolektif ya, lalu pengalihan keinginan atau sublimasi, pengalihan keinginan gitu ya. Lalu ya Freud juga mengkritik agama tentunya, mengkritik agama. Nah, dalam fungsi sosial, persoalan agama menurut Sigmund Freud juga ya sebagai fungsi sosial, agama ini memiliki peranan penting ya, terutama tadi ya menjaga keteraturan sosial ya, memberikan rasa aman serta pengertian terhadap fenomena kehidupan yang tidak dapat dipahami manusia dengan rasionalitas murni. Jadi Freud memandang bahwa agama sebagai bentuk ilusi atau mitos itu diciptakan ya untuk mengatasi kecemasan gitu ya, ketidakpastian hidup, dan sebagai alat juga untuk menjalankan fungsi sosial tertentu yang mendukung stabilitas dan integrasi manusia. Ya, agama di sini justru Sigmund Freud membuatnya sebagai alat pengatur sosial gitu ya, sebagai alat pengatur sosial dan juga sebagai mekanisme ya, sebagai mekanisme pengendalian psikologis gitu ya. Ya, agama menghubungkan juga antara individu dan komunitas ketika bicara kolektif, fenomena sosial ya. Lalu
agama membentuk moralitas, sudah pasti ya agama membentuk moralitas. Fred juga ada beberapa kritik ya yang dalam perspektif evolusi Fred gitu ya. Nah, sebagaimana tadi penjelasan agama sebagai tahapan perkembangan dari fase primitif gitu ya, fase primitif sebelum manusia mencapai rasionalitas penuh gitu ya. Lalu Fred juga memiliki harapan dalam hal ini, harapannya cukup kontroversial juga ya, di mana eh, manusia itu lebih memilih ilmu pengetahuan daripada agama. Ini harapan harapan Fred ya. Lebih diharapkan manusia lebih memilih pengetahuan, ilmu pengetahuan begitu ya, daripada agama itu sendiri gitu ya. Nah, di sini dia tentu mendapat banyak kritikan juga. Nah, kritik terhadap pandangan Fred ini yang pertama terhadap psikologis, di mana bicara psikologis gitu ya, ada reduksi yang berlebihan. Reduksi berlebihan yang seperti apa? Terhadap agama sebagai ilusi tadi gitu ya. Ini menarik, berlebihan gitu ya. Bicara masalah primitif kan Fred sudah bicara masalah bahwa manusia itu belum memiliki rasionalitas yang penuh dan cenderung mengandalkan bentuk pemikiran yang magic yang atau ilusi tadi. Nah, ini yang dikritik bahwa itu terlalu mereduksi gitu ya, terlalu mereduksi terhadap agama ilusi gitu ya. Lalu di mana dia bicara manusia belum memiliki pemikiran rasional gitu ya, yang penuh manusia yang penuh kecemasan yang tidak dapat dijelaskan dengan cara yang lebih logis ya. Seiring waktu kan mengalami perkembangan juga ya, mengalami perkembangan menjadi logis juga. Jadi seiring berjalan waktu perkembangan rasionalitas dan kemampuan berpikir kritis manusia itu kan meningkat ya secara berlahan-berlahan, akan mulai melepaskan diri dari ilusi agama dan beralih ke pemahaman yang lebih rasional tentang dunia dan eksistensinya. Lalu ketika dia bicara masalah harapan Fred, ilmu pengetahuan itu lebih utama gitu ya daripada agama sendiri gitu ya. Nah, di sini ya memang Fred tuh percaya bahwa agama memang menawarkan dunia yang objektif dan dapat diuji. Nah, ketika ilmu pengetahuan tidak tidak seperti agama yang penuh ilusi, tapi juga dapat dipahami dengan bukti yang nyata ya. Nah, ia berharap nih seiringan waktu manusia itu lebih percaya pada ilmu pengetahuan gitu maksudnya ya. Eh, dalam hal apa? Dalam menjelaskan realita dan memecahkan masalah praktis. Lalu bicara emansipasi rasionalitas manusia, di sini juga Freud memberikan kesadaran bahwa agama itu tidak lagi diperlukan sebagai cara untuk memahami dunia atau mengatasi ketakutan eksistensial gitu, ketakutan yang tadi kita banyak bahas. Dalam pandangannya ya agama hanyalah sebagai tahap sementara dari perkembangan budaya manusia. Ketika manusia udah pintar gitu ya, udah mateng gitu ya intelektualnya, ya di sini eh, agama itu tergantikan gitu ya. Jadi menggantikan kepercayaan agama dengan pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah. Jadi maksudnya di sini ya sama halnya ketika para pemikir barat bicara semuanya empirik, ilmiah gitu ya. Auguste Comte juga bicara begitu, akhirnya membentuk agama humanis gitu ya. Nah, kalau di sini sih Sigmund Freud tidak menawarkan solusi dalam bentuk agama seperti Auguste Comte ya, agama lain, tapi di sini dia hanya lebih memilih ilmu pengetahuan daripada agama itu sendiri, itu harapannya. Nah, ini adalah tantangan psikologis ya.
Walaupun sebenarnya dia menyadari ya, Sigmund Freud ini di sini menyadari bahwa proses ini tidak mudah karena agama juga kan memiliki akar dalam psikologi manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan emosional yang tadi kita jelaskan, ya, ketidaknyamanan, ketidakstabilan, ketidakpastian. Kan agama hadir di sini, ya kan, memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik yang tidak bisa diatasi oleh manusia, memberikan rasa aman. Jadi di sini memang Freud menyampaikan bahwa pentingnya pendidikan dan pengembangan kapasitas berpikir kritis untuk membantu manusia melepaskan diri dari ilusi agama gitu ya. Nah, dan sekali lagi Sigmund Freud ini sangat menekankan ilmu pengetahuan itu sebagai masa depan. Ya, tidak hanya menggantikan agama dan menjelaskan dunia, tetapi juga memberikan panduan etis dan eksistensial yang lebih rasional. Nah, ini harapannya Freud gitu ya. Lalu kita bicara ada kritik ternyata ya, kritik terhadap kritik psikologis ya dalam konteks agama perspektif kontemporer gitu ya. Kritik psikologis terhadap pandangan Sigmund Freud ini tentang agama khususnya berfokus pada metodologi, asumsi dasar, dan kesimpulan yang dibuat, di mana gagasan agama sebagai ilusi dan mekanisme psikoanalisis dan mekanisme psikologis memiliki pengaruh besar. Berbagai psikolog, teolog, dan filsuf mengkritik pandangan gagasan Freud tersebut. Yang pertama karena dianggap terlalu reduksionisme yang berlebihan gitu ya, ketakutan lah ya. Lalu asumsi tentang ilusi ini juga gitu ya. Lalu kurang bukti empiris juga ketika Freud bicara dalam bukunya The Future of an Illusion dan Totem and Taboo, ini kan sering sekali didasarkan pada spekulasi saja, kurang bukti empiris yang kuat. Contoh hubungan agama dengan kompleks Oedipus tadi ya. Ini kan pengalaman primar manusia purba sesungguhnya yang tidak memiliki bukti antropologis atau historis yang mendukung gitu ya. Lalu pengabaian dimensi positif agama. Freud memfokuskan pada aspek-aspek negatif agama seperti represi emosional, ilusi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya banyak psikolog modern seperti Carl Jung dan Viktor Frankl juga menunjukkan bahwa agama memiliki peran loh dalam menyusun atau membuat konstruktif dalam perkembangan individu dan kesejahteraan psikologis. Lalu terlalu mengeneralisasi gitu ya, mengeneralisasi berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Nah, lalu bicara masalah agama hasil represi gitu ya, ini juga menjadi kritik di mana agama itu kan ekspresi simbolis ya dari kebutuhan psikologis manusia yang mendalam dalam memenuhi atau menemukan harmoni antara pikiran sadar dan bawah sadar. Dalam penerapan pemikiran beberapa tokoh juga menggunakan pendekatan Freud ya untuk memahami perilaku ya, banyak dipakai untuk memahami perilaku agama. Tapi ada perdebatan juga ya, debat antara agama dan ilmu ini di mana diskusi antara dogma agama dan rasionalitas ilmiah. Bicara masalah agama dan psikologi misalnya atau simbol peran simbol dalam agama gitu ya. Ini bicara juga perspektif Tuhan misalnya ya. Ya, yang tadi figur ayah gitu ya. Nah, ini juga menjadi diskusi yang menarik ya, yang menarik di para pemikir-pemikir modern saat ini gitu ya. Lalu agama sebagai alat penyembahan gitu ya. Nah, ini kan Freud melihat ada
neurosis yang diatasi gitu ya, sebagai alat penyembuhan psikis gitu ya. Kritik terhadap reduksionis Freud ini juga terlalu reduksionis karena menafsirkan agama hanya melalui konflik psikis dan dorongan seksual bawah sadar. Lalu apa sih yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan kita pada kali ini? Yang pertama, pandangan Freud tentang agama ya, di mana agama sebagai ilusi psikologis tadi ya, itu ternyata memenuhi kebutuhan emosi manusia juga gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi melihatnya, justru Freud ini em, mengidamkan kehadiran agama ya sebagai pedoman yang memiliki peran dalam mengatur dan menjadi keyakinan dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi oleh manusia itu sendiri gitu ya. Ya memang pikiran Freud ini juga memunculkan dampak dan perdebatan ya, dan memang diperlukan diskusi ya, lintas disiplin tentang agama dan psikologis. Nah ini menariknya dia bicara masalah psikologis, jadi lebih banyak mempelajari perilaku-perilaku agama gitu ya. Nah itu dia lebih dalam pada psikologi manusianya gitu ya. Kontroversinya juga ada ketika gagasan barunya tadi yang memilih atau ada harapan agama terganti dengan ilmu pengetahuan ilmiah yang bisa dibuktikan, ini juga menjadi diskusi gitu ya. Ya silakan teman-teman mengembangkan diskusi dengan pendapat atau menggunakan pemikiran Sigmund Freud ini. Tentu pertanyaannya seperti apakah relevan bicara pandangan Freud ini dalam konteks agama modern saat ini seperti itu ya. Lalu bagaimana agama dan psikologi itu dapat saling melengkapi gitu ya. Uh, Demikian sesi e-learning kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.